Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiraditama bersama rekan-rekan saya Aska, Abid, dan Tati akan menjelaskan terkait sistem reproduksi pada manusia. Kira-kira apa sih sistem reproduksi pria dan wanita? Jadi, sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi atau menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua bagian berdasarkan jenis kelamin, pria dan wanita. Macam-macam organ reproduksi sistem reproduksi pria. Yang pertama, penis. Alat reproduksi pria ini berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air manis serta sperma. Penis memiliki tiga bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Pangkal penis merupakan bagian yang menempel di dinding perut. Batang penis terdiri dari corpus cavernosa dan corpus spongiosum. Saat ereksi, corpus cavernosa akan terisi oleh banyak darah sehingga penis membesar dan lebih tegak. Sementara itu, corpus spongiosum akan menjaga saluran kencing tetap terbuka ketika corpus cavernosa terisi darah dan mengembang. Bagian penis lainnya, yaitu kepala penis, memiliki lubang di ujungnya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Di kepala penis juga terdapat kulup, yaitu lipatan kulit yang longgar. Bagian kulup inilah yang dipotong saat sunat. Lalu yang kedua, skrotum. Merupakan kantung yang melindungi buah zakar atau testis yang mengatur suhu di dalamnya. Kantung ini memiliki kulit yang dapat melonggar dan mengerut dengan bantuan otot yang berada di dalamnya. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Kulit skrotum akan mengerut agar testis mendekat ke tubuh dan mendapat kehangatan. Sebaliknya, kulit skrotum melonggar agar testis menjauh dari tubuh ketika suhunya terlalu panas. Lalu berikutnya testis. Merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tabung ini bertugas untuk menghasilkan sperma. Lalu epididymis. Epididymis merupakan tabung panjang melingkar yang menempel di belakang testis. Bertugas untuk mematangkan lalu menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens. Vas deferens. Vas deferens merupakan tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Lalu vesicula seminalis merupakan kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah menghasilkan air mani. Berikutnya saluran ejakulasi. Merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Berfungsi untuk menampung sperma dan air mani lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Lalu kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kantung kemih. Bertugas menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Berikutnya kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral atau kelenjar Cooper terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra. Berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Lalu yang terakhir, uretra. Uretra merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh dan juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kantung kemih. Namun, pada saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Lalu selanjutnya ada nama-nama pada bagian reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuknya seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, tebal 1 cm, dan berat berkisar 15 gram. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah tuba falopi. Bagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilisasi adalah tuba falopi atau yang disebut juga oviduk. Setelah sel telur matang, ia akan melewati tuba falopi. Di dalam tuba falopi terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di sepanjang tuba falopi terdapat rambut-rambut getar atau sila yang fungsinya adalah mendorong atau mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. Lalu ada uterus. Uterus atau rahim adalah rongga pertemuan antara dua saluran tuba falopi bagian kiri dan kanan. Bagian leher bawah terus uterus adalah serviks atau leher rahim. Yang keempat adalah vagina. Vagina adalah saluran yang memiliki tabung berotot guna menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina juga berguna sebagai saluran untuk melahirkan bayi.
Lalu ada endometrium. Endometrium merupakan bagian terdalam dari organ rahim yang menjadi tempat menempelnya ovum atau sel telur setelah dibuahi. Lalu yang terakhir adalah serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah untuk memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya adalah proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma pada pria. Laki-laki pada saat dijalin sudah diberikan oleh Allah spermatogonium yang diploid, yang kemudian nantinya akan membelah diri melalui proses mitosis menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini nantinya akan membelah diri kembali melalui proses meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini nantinya akan membelah kembali menjadi spermatid, sehingga dihasilkanlah 4 spermatid dari proses meiosis 2. Keempat spermatid tadi akan berkembang di epididymis menjadi spermatozoa atau sel sperma yang fungsional. Kemudian ada proses oogenesis atau pembentukan sel telur atau ovum pada wanita. Sejak dalam kandungan, wanita sudah diberikan oogonium yang diploid, yang nantinya oogonium ini akan membelah melalui pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Pada saat menarche atau menstruasi pertama, oosit primer ini nantinya akan membelah kembali melalui proses pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Kemudian badan polar primer ini nantinya akan membelah kembali melalui proses pembelahan meiosis 2 membentuk 2 badan polar sekunder. Sedangkan oosit sekunder apabila dibuahi oleh sel sperma atau terjadi filtrisasi nantinya akan membelah kembali melalui pembelahan meiosis 2 dan membentuk ootit dan 1 badan polar sekunder. Sehingga pada pembelahan meiosis 2 ini dihasilkan 1 ootit dan 3 badan polar sekunder. Nantinya 3 badan polar sekunder ini akan terdegradasi atau hancur, sedangkan ootit akan berkembang kemudian menjadi ovum. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu kali oogenesis ini dihasilkan 1 ovum saja. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi, tingkat hormon pada ovarium dan hormon pituitari yaitu hormon progesteron menurun, mengakibatkan luruhnya dinding endometrium atau dinding rahim. Kemudian terjadi menstruasi. Pada fase ini juga terjadi perkembangan folikel dibantu oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan estrogen. Pada fase praovulasi terjadi perkembangan folikel kembali untuk mempersiapkan ovum keluar dari ovarium. Pada fase ini juga terjadi penebalan endometrium. Selanjutnya terjadi kenaikan yang drastis pada hormon LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone yang menyebabkan ovarium pecah dan mengeluarkan oosit sekunder. Nantinya oosit sekunder ini akan dibawa menuju tuba Fallopi. Ovarium yang pecah nantinya akan membentuk corpus luteum yang berfungsi untuk membantu menghasilkan hormon progesteron dan estrogen yang berperan dalam menahan dinding rahim. Nantinya setelah beberapa hari, corpus luteum ini akan habis dan tidak lagi menghasilkan progesteron dan estrogen, sehingga dinding rahim kembali meluruh dan terjadi fase menstruasi selanjutnya. Kita telah mengenal nih apa aja organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Kurang afdol nih kalau misalnya belum dengar apa aja sih penyakit organ reproduksi pada pria dan wanita. Sebelum mengenal apa aja sih penyakit yang ada di sistem reproduksi pria dan wanita, ada penjelasannya dulu nih. Penyakit pada sistem reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, peradangan, kelainan genetik, gangguan hormon, bahkan kanker. Ada nih penyakit-penyakit kelainan. Yang pertama dari organ reproduksi pria. Yang pertama ada ejakulasi dini,
yang kedua disfungsi ereksi, yang ketiga kanker penis, yang keempat balantis, yang kelima kriptokismus, yang keenam varikokel, yang ketujuh hidrokel, dan yang kedelapan retrograde ejaculation. Untuk kelainan atau penyakit dari organ reproduksi pada wanita, ada kanker serviks, infeksi vagina, endometriosis, HIV, sitis, dan juga mioma uteri. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok E pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.